Saudaraku, dikatakan oleh penulis Amsal, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Orang baik, orang benar di sini adalah orang-orang yang diberkati. Bahkan berkat hidup dari orang baik, orang benar, bukan saja untuk dia selama masih hidup, tetapi juga buat anak cucunya. Nah, bagaimana perjanjian baru menyatakan siapakah orang baik itu? Kalau kita mendasarkan pada 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17, di sana dikatakan bahwa segala perbuatan baik dalam ukuran dan parameter yang benar dihasilkan oleh karena proses pembaharuan di dalam hidup seseorang oleh dan melalui firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kualitas mutu dalam kehidupan orang yang dinyatakan orang baik adalah didasarkan pada pembaharuan yang terjadi dalam kehidupan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari perenungan akan firman Tuhan yang menghasilkan perubahan dan pembaharuan di dalam hidupnya. Hingga orang baik itu adalah orang yang mempunyai kapasitas untuk berbuat baik oleh karena tuntunan dan juga pencerahan dari firman Tuhan. Dikatakan bahwa tiap-tiap manusia, dengan demikian tiap-tiap manusia atau tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Proses itu terjadi oleh karena orang itu ketika merenungkan firman Tuhan diajar oleh Allah tentang segala sendi kehidupannya. Dari kebenaran itu seseorang itu tahu letak kesalahannya. Ketika tahu letak kesalahannya, firman Tuhan itu sekaligus memperbaiki kelakuan seseorang. Dan ketiga langkah ini yang terus-terus terjadi akan menyebabkan seseorang dididik dalam segala kebenaran. Artinya hidupnya dibawa kepada standar mutu yang benar, yaitu hidup sesuai dengan maksud dan kehendak Allah. Sehingga dikatakan orang baik memberikan warisan atau meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Dan orang benar akan mendapatkan warisan dari harta benda orang-orang yang berdosa. Berarti antara orang baik, orang berdosa ini adalah orang yang sama. Standar mutu dan kualitas hidupnya didasarkan kepada apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Dan pemazmur juga menegaskan demikian. Dulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat luar biasa. Meninggalkan warisan, anak cucunya diberkati, anak cucunya menjadi berkat. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara, semua orang tua ingin meninggalkan atau mewariskan sesuatu yang bernilai dan berharga bagi anak cucu, atau jikalau Bapak, Ibu, dan Saudara para orang tua ingin anak-anaknya diberkati, memberikan warisan yang tidak akan pernah lekang dimakan oleh waktu, dari generasi ke generasi semua keturunan kita diberkati, maka hiduplah benar, berbuatlah baik. Perbuatan baik didasarkan kepada kebenaran dari firman Tuhan. Artinya perbuatan dinyatakan dan disebut sebagai baik jikalau perbuatan itu menurut apa yang Tuhan mau, menurut kehendak Tuhan, menurut keinginan Tuhan, menurut perintah Tuhan, menurut titah Tuhan, menurut instruksi Tuhan. Dan bagaimana supaya itu terbentuk dalam kehidupan kita sehingga kita betul-betul menjadi orang baik, yaitu jikalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudaraku ingin mewarisi warisan yang bermutu dan menjadi berkat bagi anak cucu, dan hidupnya diberkati, maka jangan pernah lupa memulai dari diri sendiri untuk hidup baik, hidup benar, didasarkan pada firman Tuhan. Untuk itu setiap orang tua hukumnya wajib
merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jikalau engkau hidup baik berstandar mutu firman Tuhan, yaitu kebenaran, maka engkau bukan saja menjadi orang yang diberkati, tapi engkau akan menjadi berkat bagi anak cucu, dan anak cucumu juga akan menjadi berkat bagi orang lain.